Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, akhirnya kemarin secara resmi Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi, lengkapnya Insinyur Haji Joko Widodo, ya, please jangan protes lah. Saya nggak nyebut lagi yang mulia ya, jangan diprotes ya. Padahal kan sebagai seorang presiden normal dan sudah sewajarnya kalau disebut yang mulia, tapi karena banyak penonton saya yang protes, ya udah saya jadi korting ya, lagi musim korting kan kata Najwa Shihab ya, Nana ya, dalam video pendeknya yang wah banyak dipuji orang, bagus sekali tuh Nana. Korting diskon hukum, menarik itu stop kok jadi nyasar ke Nana. Oke, kembali ke soal tadi ya. Jadi saya menyebut akhirnya Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo mengumumkan secara resmi perpanjangan PPKM, peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang pakai level ini 1, 2, 3 seterusnya ya. Biar enak saya style aja langsung supaya kita bisa mendengar sama-sama, walaupun ada juga yang bilang jangan setelet gua. Itu kan masalah lo. Kalau nggak mau denger, kalau gue mau dengerin nih soalnya nih, cie. Seru ya, seru. Ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat COVID-19. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif. Termasuk Gimana? Ini videonya ada 7 menit 10 detik. 7 menit 10 detik. Tapi saya tayangkan tadi 3 menit 26 detik. Jadi saya mencoba mengakomodasi. Karena ada juga di penonton saya, juga di grup-grup WA pada umumnya, gue sebel lihat dia misalnya, gue TV gue matiin atau beda channel. Ini kan harus kita hormati juga. Tapi di sisi lain, pengumuman ini kan penting juga. Bayangan pengumuman yang disampaikan oleh seorang kepala negara, bro. Nggak sembarangan. Kalau pengumuman yang nyampaikan Edi Mulyadi, kalian boleh matiin TV apa segala macam, nggak masalah siapa apa urusannya si Edi bikin pengumuman. Tapi kan ini kepala negara, dan pengumumannya kali ini adalah perpanjangan PPKM. Oke, tadi saya udah buat beberapa catatan dari pidato yang saya tayangkan sebentar tadi.
Satu, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ya lengkap ya, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para nakes, ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan seterusnya dan sebagainya, yang telah berjibaku di garda terdepan, untuk menanggulangi, mengatasi pandemik COVID yang oleh sebagian kalangan disebut bukan pandemik, apaan? Pandemik. Apa pandemik? Pandemi yang direncanakan. Resto itu urusan kalian lah ya. Mau bicara soal konspirasi dan sebagainya seterusnya. Jadi memang kita juga mengapresiasi ya, bahwa Presiden memberi apresiasi ya. Kembali dong, kita mengapresiasi Joko Widodo yang telah memberi apresiasi kepada nakes ya, dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Kita apresiasi bahwa itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi juga menaruh perhatian kepada nasib dan perjuangan mereka. Ataupun udah mulai bisik. Ini saya lagi kesambet apa sih dari tadi puji-puji Presiden terus. No, gua nggak kesambet bos. sabar. Kayaknya pantas komisaris. Ya enggak lah, masa komisaris murah itu caranya. Dan lagi kalau saya komisaris hari-hari gini bos. Kalau saya komisaris hari-hari gini, kan saya udah pernah tayangin di podcast saya sebelumnya. Itu teman-teman saya di FNN ngamuk-ngamuk ketika salah seorang teman mengatakan, memposting di grup itu, saya baru ketemu dengan seorang wakil menteri Wamen. Dia mengatakan titip pesan, kalau ada teman-teman FNN yang mau jadi komisaris, tolong kasih tahu. dan di grup itu, Masya Allah, teman-teman FNN ini emang tanda kutip wartawan nggak tahu diri. Ditawarin begitu bukan berebut terima kasih, malah berebut mencaci maki. Gila, nggak sudi. Bahkan ada yang posting, pokoknya kalau ada yang mau kita musuhin. Jadi gitu saudara, kembali ke soal tadi, kalau jadi komisaris hari-hari gini, saya, wow berarti saya daftar, musuhin gue dong sama teman-teman FNN saya. Ini kebanyakan bercandanya ya. Oke, kita berapresiasi bahwa Presiden memberi apresiasi kepada tenaga kerja kesehatan yang menanggulangi di garda terdepan dalam kasus COVID ini. Kedua, Presiden juga menyatakan terima kasih kepada masyarakat atas pengertian dan dukungan pada PPKM. Nah, ini baru masalah nih, Bos. Mas Jokowi, bahwa ada rakyat masyarakat yang mendukung dan mengerti PPKM ini ada, iya. Ya, tapi Mas, di luar itu yang tidak mendukung, yang sungguh-sungguh tidak bisa mengerti kebijakan pemerintah ini jauh lebih banyak. Mereka nggak bisa apa-apa, mereka hanya bisa ngegerendel, protes capek, diabaikan, apalagi mau ngelawan, nggak mungkin ya, kan karena pejabat negara punya aparat, jadi mereka cuma bisa ngerundel, ngomel-ngomel, dan mereka terakhir yang kita tahu, mereka di banyak kota sudah mengibarkan bendera putih, tanda menyerah, gawat. Jadi kalau Presiden mengatakan masyarakat mengerti dan mendukung, iya. Rakyat Indonesia mengerti dan mendukung kebijakan pemerintah di dalam PPKM ini, ya. Tapi mereka jumlah yang tidak bisa mengerti kenapa pemerintah penguasa memberikan aturan PPKM yang sangat memberatkan mereka, itu jauh lebih banyak. Oke? Makanya kalau punya medsos, gunakan untuk memantau aspirasi rakyat. Kalau punya divisi cyber, gunakan untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan untuk memata-matai dan kemudian mengambil tindakan kepada rakyat yang berbeda pendapat. Gitu ya, Mas Bro, penguasa. Yang ketiga, ini Jokowi mengatakan pilihan masyarakat dan penguasa pemerintah itu sama, yaitu antara menghadapi ancaman jiwa karena pandemi dan ancaman ekonomi. Ya, tapi untuk khusus masyarakat, ditambah ancaman jiwa itu bukan cuma karena pandemi, bukan cuma karena COVID-19, COVID-19, bukan hanya itu. Tapi juga ancaman jiwa karena ekonomi. Ekonomi, bos, PPKM kan pelan-pelan kita mati katanya. Yang lebih seru lagi, pelan-pelan kita modar. Ngeri nggak? Walaupun lebih awal ada Pak Presiden kapan mundur ya, PPKM itu betul-betul membuat susah. Dan mereka pun berpendapat ini kita tidak mati karena COVID, bisa mati karena kelaparan. Yang keempat, Presiden mengatakan pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Nah, ini persoalan. Sehingga ini semacam bela diri, apologi. Bela diri ngelesnya penguasa bahwa kenapa pemerintah
bolak-balik gonta-ganti istilah, tidak konsisten. Nah, ini penting ini. Karena kan di alasannya ternyata pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang lama. Nah, ini kan masalah akhirnya gonta-ganti, tidak konsisten, dan itu membuat negara-negara lain ngeri nggak? Ketika dulu Soekarno mengatakan kelak Indonesia akan ditakuti dunia, itu telah terjadi. Negara-negara yang takut pada Indonesia karena Indonesia menurut Bloomberg 2-3 hari lalu disebut negara nomor 53 dari peringkat 53 nomor 53 dari peringkat 53 negara yang terburuk penanganan pandemi COVID-19-nya. Terburuk, bos. Karena apa? Karena tidak konsisten. Bayangin, kemarin seorang laki-laki yang sudah lama menghilang, tenggelam, nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba ngomong, ini ke Jokowi tidak konsisten, dan kalau salah-salah bisa terjadi genosida. Siapa namanya? Yusril Iza Mahendra. Jadi seorang Yusril yang pernah mendukung Jokowi habis-habisan pada Pilpres kemarin pun, dan tidak mendapat apa-apa, partainya tidak bisa maju ke Senayan karena kurang, dia juga tidak dapat jabatan menteri atau apapun sama sekali. Mungkin komisaris ya, tapi saya juga nggak dengar. Tapi kalaupun iya, masa iya sih sekelas Yusril mau jadi komisaris? Komisaris kan untuk jatah para buzzer. Itu pun Yusril pun mengatakan bahwa bisa terjadi genosida karena Jokowi tidak konsisten. Ngeri nggak? Dan ini Jokowi menjelaskan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan yang sama dalam durasi yang lama, bla 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 bla. Ini kan boleh diri. Tapi ketidakkonsistenan inilah yang membuat penanganan COVID kita babak belur, ambyar, amburadul, nggak jelas. Dan korbannya lebih dari 88.000 rakyat Indonesia yang sudah meninggal dunia karena penyakit yang disebut virus Wuhan ini, COVID-19 ini. Oke, kita lanjut lagi yang kelima. Disiplin kuncinya. Disiplin prokes, kata Jokowi, adalah kunci suksesnya penanganan COVID. Bos, ini disiplin prokes dalam arti tidak cukup 3M ya, tidak keluar rumah, tidak berkerumun. Kalau cuma pakai masker, cuci tangan, itu tanda kutip ya, otomatis kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak keluar rumah, tidak berkerumun, tidak keluar rumah lah, ini disebut salah satu kunci ya. Ini tiap persoalan tadi kemarin Jokowi mengeluh ya, bukan ya. Jokowi mengatakan baru semi lockdown saja sudah menjerit rakyat minta dibuka. Iya kan, saya katakan justru karena kebijakannya semi lockdown gitu kan. Seperti mengurung ayam 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan tanpa memberikan makan. Orang akan mengatakan, ini orang gila ini, tidak punya peri keayaman gitu kan. Ini mengurung rakyat berminggu-minggu, walaupun sekarang dicicil seminggu lagi perpanjang. Padahal jauh-jauh hari mereka, para ahlinya mengatakan bahwa masa inkubasi virus itu 14 hari sampai 20 hari. Ini kok kebijakan seminggu-seminggu dengan dalih tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Ini kalau kata, sorry saya kutip Rizal Ramli, seharusnya kalau salah begini, ini keputusan apapun itu berdasarkan sains, ya kan gitu kan. Sainsnya apa? Kalau kesehatan ya sains kesehatan, kedokteran sebagainya, bukan berdasarkan bisikan-bisikan voodoo. Apalagi hasil pertama 40 hari ya, saya nggak sebut siapa ya, walaupun kemudian mencoba dibantah dan diluruskan, bukan saya yang bertapa kan gitu ya. Jadi ini prokes yang disebut sebagai kunci itu bisa iya, bisa enggak. Baru bisa iya kalau kan lagi kan, mau secanggih apapun kalian menyebut, mengganti istilah segala macam, selama kalian tidak memberikan makan kepada rakyat seperti hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah, karantina kesehatan, maka rakyat akan berusaha tetap keluar rumah karena mereka harus makan, anak-anaknya harus makan, istrinya harus makan, listrik di rumah harus dibayar, ya kan? Air mungkin kalau mereka PAM atau apa harus dibayar. Kalau mereka nggak punya rumah, mereka harus membayar kontrakan rumah. Dan itu bisa mereka peroleh kalau mereka keluar rumah. Tidak seperti kalian, wahai para penguasa, para pejabat, presiden, menteri, dirjen, direktur, dan seterusnya, bahkan sampai wahai kalian Satpol PP, kalian mendapat gaji tetap setiap bulan. Yang itu dibayar oleh kami, rakyat Indonesia. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia tidak bekerja, tidak punya gaji bulanan, mereka cari uang hari ini untuk makan hari ini atau paling banter untuk besok. Dan itu
kalian halang-halangi keluar rumah untuk dagang, untuk apa dan sebagainya. Saudara sekalian, ini saya coba melihat. Ini tontonan jam sekian sudah ditonton 273.000 kali. Dahsyat ya? Iya, karena penting. Pengumuman sesebel apapun kita kepada presiden kita, pengumuman yang disampaikan itu penting. Sesebel apapun, setidak suka apapun Anda dengan Presiden Jokowi, pengumuman yang disampaikan itu penting. Karena menyangkut hajat hidup. Bener, saya nggak bercanda hajat hidup. 1 pekan lagi bro. Tanggal 2 sampai tanggal 9, tanggal 3 sampai tanggal 9, 1 pekan lagi. Wow, itu. Ya, 273.000 kali ditonton dalam tempo 21 jam yang lalu ya. Kemudian lagi di sini ada like-nya 4.100. Like 4.100, yang dislike-nya 1.500 ya. Nah, Anda bisa lihat like-nya 4.100 dan yang dislike-nya ada 1.500. Ini buat saya sesuatu yang wow. Kenapa? Karena video saya, podcast saya tidak bagus, saya tahu. Nyebelin, saya tahu ya. Tapi umumnya itu perbandingan yang like dan dislike itu jauh banget. 1% pun, 2% pun belum tentu ada. Belum tentu. Umumnya ya. Saya misalnya di like 1.000 lah misalnya, itu yang dislike paling 14 ya, paling 8. Ini yang like 4.100, yang dislike 2.600. Anda bisa bayangkan perbandingannya, yang like 4.100, yang dislike 1.500. Ini sudah 33% loh. Dasar ya. Anda mau baca? Nah, ini dari koin recehan ya, 21 jam yang lalu. Tolong gaji para pejabat tinggi pemerintahan dan anggota MPR DPR dipotong 50% untuk tambahan dana bansos pandemi COVID-19. Jadikan juga gedung DPR dan MPR menjadi rumah sakit khusus COVID. Biar tahu rasanya rakyat, rumah wakil rakyat sudah seharusnya dijadikan tempat rawat inap yang lagi sakit. Ini komentar penontonnya. Ini dimuat di YouTube-nya Sekretariat Negara dengan 1,54 juta subscriber ya. Untuk video ini komentarnya ada 2.200, banyak bos, banyak sekali ya. Dan ini cuitan ini, postingan ini dikomentari dibalas dengan 82 balasan yang lainnya. Ah, ini juga nih dari Ariel Channel ya, 21 jam yang lalu juga. Tolong perhatikan kami para seniman pemusik, tari dan seni kebudayaan. Kami hampir 1,5 tahun tidak bekerja. 1,5 tahun bos, para seniman nggak bisa bekerja. Ya nggak bisa lah, orang panggung, tanggapan segala macam dilarang. Kecuali kemarin ya, ketua PCNU mana itu yang cuma didenda. Bikin hajatan bro, di tengah suasana COVID yang dahsyat ini, kena denda 10 juta rupiah saja. Aduh. Ini ada lagi dari Agung Erswan di Sara. Bagaimana dengan bantuan mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi Bapak Presiden? Khususnya kami mahasiswa yang sampai saat ini masih harus membayar uang semester. Sedangkan pekerjaan kami tidak ada. Semoga Bapak Presiden selalu sehat. Bayangin, gimana nggak baiknya rakyat Indonesia bro? Di dalam keluhannya, di dalam curhatnya, dia ini mahasiswa bagaimana gitu kan? Masih bayar uang semester tapi nggak bisa kerja. Masih ditutup dengan kalimat semoga Bapak Presiden selalu sehat. Masya Allah. Bersyukurlah semua kalian wahai para pejabat, wahai para penguasa negeri ini, punya rakyat yang begitu baik. Di tengah ketidakmampuan, di tengah rasa menyerah mengibarkan bendera putih, mereka rakyat Indonesia masih mendoakan semoga Bapak Presiden sehat, selalu sehat. Dasar bos, ini rakyat negeri mana yang bisa seperti ini kalau bukan Indonesia? Tapi kalian para penguasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kata Mbah Nun ya, Cak Nun, kalian mengalami penderitaan seperti apa? Kan gitu kan, Cak Nun dalam ceramah yang viral itu. Mana lebih menderita kalian dibanding Sangkuni? Gitu. Sangkuni jauh lebih menderita dibanding kalian, tapi kalian jauh lebih jahat daripada Sangkuni kepada rakyatnya. Dasar. Kenapa kalian bisa sejahat itu kepada rakyat kalian? Kalimatnya kurang lebih begitu ya, MH Ainun Najib ya. Iya, kalau saya pikir-pikir, rakyat
pejabat kita tuh menderita karena apa gitu loh. Disakiti oleh rakyat seperti apa gitu loh. Dizolimi oleh rakyat bagaimana gitu loh. Kok bisa-bisanya kalian para pejabat ya begitu jahat kepada rakyat gitu loh. Padahal penderitaan yang kalian alami tidak seujung kuku penderitaan yang dialami Sangkuni. Gila ya. Mbah Nun ini gila. Dulu kita sebut Cak Nun waktu belum terlalu tua ya. Sekarang orang-orang menyebutnya Mbah Nun. Bos, ini terlampau banyak ini. Banyak sekali. Aduh. Ini ada nih dari Oki KWB. Perhatikan cicilan rakyat kecil, Pak. Kami bisa makan di rumah, tapi cicilan bank terus berjalan. Aduh. Ini ada lagi nih, Melania Ernesta. Nih, coba nih, baik-baik dengerin nih. Nih ya. Ini bukan kebencian, bos. Ini dia curhat ya. Saya sedang skripsian. Sekarang, Pak. Saya sedang skripsian, Pak. Mau penelitian ke sekolah makin tunda. Dan saya harus bayar uang kos dan registrasi ulang karena terlambat. Semoga PPKM ini bisa dapat bantuan. Tuh kan, walaupun kalimat terakhir, tapi kita bisa memahami maksudnya kan. Dia lagi skripsi, dia keluar rumah nggak bisa untuk penelitian dan segala macam, tidak boleh. Dan dia masih tetap harus bayar kosan, bayar registrasi ulang. Aduh, itu pun masih dengan doa yang bagus. Semoga PPKM ini bisa dapat bantuan. Maksudnya dia dapat bantuan di tengah PPKM gitu ya. Tapi oke lah, maksudnya begitu. Aduh. Nih, Uncle Hey 20 jam yang lalu. Saya mendengar kata-kata atas nama menyelamatkan jiwa manusia. Tanda kutip ya. Atas nama menyelamatkan jiwa manusia. Tapi saya tidak melihat ada makna kemanusiaan dari kata-kata itu. Uncle He sampai segitunya. Masa Uncle He tidak melihat makna kata-kata kemanusiaan dalam pidato Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Saudara, terlalu banyak. Ini kecewa, sungguh kecewa, kata penting Pak Mudi. Kecewa, sungguh kecewa. Ini yang sama nih, PlayStation ya. PPKM diperpanjang. Pak, saya sedang skripsian yang membutuhkan data penelitian dan beberapa masyarakat dan dinas-dinas. Ya, saya ulang lagi ya. Pak, saya sedang skripsian yang membutuhkan data penelitian dari beberapa masyarakat dan dinas-dinas. Apakah daya aku ini tidak bisa kemana-mana, sementara uang kuliah dan kos harus dibayar? Mirip-mirip yang tadi ya, dia nggak bisa kemana-mana, dia butuh data penelitian dari masyarakat dan pihak-pihak tertentu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh. Ini ada lagi, kok tegone ambil rakyat cilik, nah, kan? Aduh. Ini lah 15 yang lalu. Dia nggak apa-apa, gue dulu juga skripsi pakai data fake dan sidangnya online, jadi lebih gampang. Ini ada lagi Lutfi Tamimi kasih saran buat skripsi judulnya peran pemerintah dalam menghadapi COVID-19 nihil. Jadi begitu ya, bagaimana rakyat itu menanggapinya luar biasa dan mereka betul-betul menyerah. Kalau Presiden Jokowi memutuskan untuk memperpanjang lagi dengan dalih kemanusiaan dan seterusnya, saya hanya bisa mengatakan kapan penguasa mau melihat kenyataan penderitaan rakyat yang terjadi sungguh-sungguh fakta, bukan laporan dari para pejabat di bawahnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.